Halo, aku Monica, dan ibu tiriku sangat membenciku, sehingga aku harus pergi dari rumah. Biar ku mulai ceritanya dari awal. Ibuku telah meninggal saat aku berumur 3 tahun, dan itu membuat ayahku gundah. Ia begitu mencintai ibu sehingga bertahun-tahun ia menduda, dan tidak ingin memulai hubungan baru. Tapi saat aku berumur 14 tahun, dia bertemu dengan Taylor. Wajahnya memang seperti ibuku, tapi setelah aku tahu, sikapnya sama sekali berbeda dari ibuku. Ayahku meminta pendapatku tentang hubungan mereka, dan tentu saja aku mengiyakan, karena aku ingin ia bahagia. Tak lama kemudian, mereka menikah, dan Taylor tinggal bersama kami, bersama dengan anaknya James yang berumur 12 tahun saat itu. Awalnya, semua baik-baik saja, ayahku dan Taylor saling mencintai, dan James juga seorang yang supel. Aku tak pernah melihat ayahku sebahagia ini selama bertahun-tahun. Tapi kemudian aku menyadari bagaimana Taylor hanya memanfaatkannya. Dia berusaha membuat ayah terbiasa dengan gaya hidupnya, dan jika dia berbuat salah, dia akan memutarbalikkan keadaan. Jadi seolah-olah ayahkulah yang bersalah. Aku tidak tahan dengan semua itu, dan Taylor tidak suka dengan sikapku, sehingga mulai memperlakukanku dengan tidak baik, dan selalu menyalahkanku jika sesuatu terjadi. Bahkan, jika James yang melakukannya, itu akan menjadi salahku. Misalnya, dia akan marah aku tidak mencuci piring, bahkan meski cuma ada satu piring kotor dan James yang menggunakannya. Selalu aku yang dimarahi Taylor. Itu pun baru contoh kecilnya saja. Awalnya ayah berusaha melindungiku, tapi dia membuat ayah berpikir bahwa dialah yang benar dan aku terlalu dimanjakan sebagai anak yang tidak tahu balas budi. Dia menuduh aku mencuri uang dan itu tidak benar. Aku tidak tahu kenapa dia menuduhku begitu. Sampai seluruh keluarga memusuhiku, Taylor selalu merendahkanku, dan aku berusaha untuk melawan. Tapi ayahku mengingatkanku, jangan bicara seperti itu pada ibumu. Tentu aku menjawab, dia bukan dan tidak akan pernah jadi ibuku, yang selalu membuat ayahku marah. James yang melihat semua ini mulai melihatku sebagai orang jahat juga, dan Taylor membuatnya ikut-ikutan melawanku. Mengapa Taylor berbuat seperti ini? Aku rasa dia tidak suka ayah memberi banyak perhatian padaku. Cukup dapat dipahami, karena aku anak perempuannya. Tahu bagaimana Taylor telah merampas hidup kami, aku pun berusaha bicara dengan ayah, tapi dia tidak mau mendengarkan. Jadi, aku ceritakan pada kakek dan nenekku. Kujelaskan situasinya dan meminta agar aku boleh tinggal dengan mereka. Mereka mengiyakan, karena mereka juga sangat tidak menyukai Taylor. Aku pun pindah. Aku dan Taylor merasa senang dengan ini. Tinggal dengan kakek nenek juga sulit, namun jauh lebih baik daripada tinggal bersama Taylor. Awalnya ayahku akan menelepon setiap hari dan mengunjungi setiap minggu. Namun, dia semakin jarang menelpon dan mengunjungiku. Mungkin karena Taylor mengeluhkan seolah ayah tidak mencintainya lagi. Ayahku terjebak, tapi itu adalah keputusannya. Dan meskipun aku masih menyayanginya, aku tidak bisa cuma mengabaikan cara dia memperlakukanku. Setelah 1 tahun, semua terasa seolah-olah aku bukan lagi bagian dari keluarga. Dan ayah hanya mengunjungiku 2 kali sebulan. Yang paling parah, ayah tidak mengunjungiku sampai 2 bulan lamanya. Suatu hari dia menelpon dan mengatakan, "Sayang, tolong pulang. Ayah sudah bicara dengan Taylor dan dia tidak keberatan." "Benarkah? Taylor tidak keberatan?" Aku menjawabnya dengan ketus. "Aku tidak akan pulang selama dia masih di sana." Aku kira ayah akan menelpon untuk meminta maaf untuk memperbaiki segalanya. Namun itu tidak pernah terjadi. Aku mengerti dia takut merasa kesepian lagi dan tidak masalah bagiku jika dia ingin mencari pasangan lagi. Tapi aku tidak bisa menoleransi cara perempuan itu memperlakukanku. Tidak ada yang berubah meski kakek dan nenek berusaha berbicara dengannya. Dan aku menyerah. 2 tahun telah berlalu dan dia masih bersama perempuan itu dan dia pun kembali gundah. Pada saat itu, aku merasa kakek dan nenekkulah yang jadi orang tuaku. Dan aku telah mengalami banyak hal dalam hidupku. Pacar pertamaku, sekolah, dan hal lainnya, dan aku tidak memikirkan masalah itu lagi. Suatu hari aku terkejut. James menulis di laman Facebookku. Dia menceritakan betapa menyesalnya dia saat tahu bagaimana aku diperlakukan dulu dan dia tidak mengerti saat itu. Tapi dia ingin kami menjadi teman atau setidaknya tidak bermusuhan. Aku bertanya apa yang membuatnya mengatakan ini. Dan dia mengatakan semuanya tentang ibunya Taylor. Dia semakin gila dari hari ke hari. Kemudian aku bertemu dengan James dan sejujurnya aku bangga dengannya, karena dia seorang yang pintar dan baik. Katanya, perlakuan ayahku lebih baik daripada ayahnya,
Dan Taylor selalu marah kalau dia memihak ayah. Dia melihat ayah sangat lelah dan mungkin suatu hari nanti akan berpisah dengannya. James ingin kami menjadi teman, bahkan saudara dan saling mendukung. Bahkan jika ayah dan Taylor berpisah, dia tetap ingin menjalin hubungan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan nanti dan aku masih merasa sakit hati kehilangan ayahku. Tapi setidaknya, aku menemukan anggota keluarga baru yang juga seorang yang baik. Aku sangat merindukan ayahku. Sebelum Taylor ada di hidup kami, dia adalah ayah terbaik yang diidamkan semua orang. Kuharap suatu hari nanti dia akan menyadari kesalahannya dan kami bisa menjadi keluarga lagi. Saat ini, aku hanya bisa menunggu. Apa kamu pernah berada di situasi yang sama? Bagikan ceritamu di kolom komentar dan jangan lupa bagikan video ini pada teman-temanmu.